waktuku Tuhan, di waktuku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Oh, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kaulah alasanku hidup, Kaulah alasanku hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Kami percaya Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa selama sepekan ini. Dan kami Tuhan datang mencari wajah-Mu, mencari suara-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Kau sendiri yang akan datang mendekati setiap kami, berbicara kepada kami karena kami perlu Engkau Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi penopang hidup kami, yang menjadi kekuatan kami, yang akan menjadi pengharapan setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat itu tetap berdiri, kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silahkan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah tema khotbah saya tentang mengenal Tuhan. Saya percaya kalau kita itu harus mengenal Tuhan. Kenapa? Karena untuk mengabdi kepada Tuhan, kita harus tahu kepada siapa kita mengabdi. Kita bilang kita mau mengabdi kepada Tuhan, tetapi jarang kita mengenal Tuhan. Banyak daripada orang Kristen itu gak kenal sama Tuhan. Mereka cuma tahu Tuhan, tapi gak kenal sama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Jika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat
dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Petrus 1 ini bercerita tentang banyak hal. Tetapi ada satu hal yang paling penting di sini adalah pengenalan akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Berarti banyak orang gak berhasil, banyak orang gagal mengenal Tuhan. Maka dari itu ada satu usaha yang perlu dilakukan. Pada hari terakhir banyak hamba-hamba Tuhan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan katakan apa? Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Ini gawat sekali. Maka dari itu penting kita untuk mengenal Tuhan. Penting sekali. Pada waktu kita mengenal Tuhan, saya percaya kita akan beribadah dengan Tuhan yang benar. Kalau kita salah kenal, kita akan beribadah dengan Tuhan yang gak benar. Betul ya? Saya kasih contoh. Pada waktu saya mendekati istri saya dulu waktu pacaran. Saya mau coba untuk mengenal. Ya, saya coba untuk mengenal. Dan pada waktu pengenalan, saya mulai tahu. Oh, ternyata orangnya demikian. Dan di dalam pengenalan itu baru saya menentukan, oh ini jadi pacarku atau enggak, ya kan? Oh ini jadi istriku atau enggak. Jangan sampai kita lihat, wah ini pokoknya cewek cantik kita suka, besok kita menikah. Enggak jadi, betul ya? Gawat itu, belum kenal. Kalau belum kenal ada dampaknya. Nanti setelah menikah kaget, loh kok kayak begini? Ya kan? Belum kenalan. Betul ya? Demikian juga kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Diakibatkan apa? Tuhan nanti gak kenal kita. Nah, gimana cara kita bisa gak mengenal Tuhan? Pak, saya ini datang ke gereja loh. Saya datang komsel loh. Saya dengar firman, saya dengar semuanya. Saya dengerin radio, saya dengerin TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya. Saya katakan, malah kita banyak dengar dari mana-mana. Semakin kita bisa gak kenal Tuhan. Kok bisa? Karena ada penyesatan. Penyesatan itu real. Dan bahkan kita sering goyah. Maka dari itu Galatia 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Banyak orang akan ngomong tentang Injil lain, tentang persepsi tentang Tuhan, tentang ngomong tentang Tuhan, tetapi yang lain. Dan pada waktu kita mendengarnya, kita lekas berbalik. Sudah lupa daripada Tuhan. Ini yang banyak terjadi. Dan hari ini saya mau katakan kenapa. Banyak daripada kita juga pada waktu mendengarkan firman tidak ngerti. Sudah gak ngerti, gak paham. Sudah gak paham, pura-pura ngerti, pura-pura pinter. Nah ini yang gawat. Dan pada waktu kenyataan muncul, ya kan, dihadapi sama orang muncul, kita mulai ngomong muncul, baru tahu, oh iya ya, salah. Demikian juga sama, seperti murid-murid pada waktu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Pada waktu murid-murid berbondong-bondong mengikuti Yesus, dengarkan Yesus. Tetapi katakan apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Yohanes 6 memiliki satu konteks di mana Tuhan Yesus sedang memberitakan berita kematiannya. Dia lagi ngomong, bentar lagi aku mati nih. Gitu ya. Dan dia ngomong tentang roti hidup. Tetapi jangan khawatir, aku adalah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Tetapi dikatakan apa? Itu untuk di surga. Mereka yang dengar gak terima. Dia bilang apa? Loh, bukankah Mesias itu harusnya membebaskan bangsa Israel? Bukankah Mesias itu gak bisa mati? Ya, luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di TikTok atau media-media yang lain, banyak orang-orang Yahudi ortodoks itu bakar bendera Israel loh. Dibakar. Loh kenapa kok dibakar? Mereka bilang gini, ini negara gak sah. Negara Israel itu dibangun sama Mesias. Gak boleh sama orang. Demikian mereka nolak. Wah.
Bahayanya apa sih? Bahayanya murid-murid ini, mereka salah persepsi, mereka salah tafsir. Betul? Mereka salah persepsi tentang firman ini, sehingga pada waktu dia mengikut Tuhan, pengharapannya apa? Di dunia. Dia salah tafsir firman, menurut firman yang dikatakan di perjanjian lama, ya memang Tuhan akan datang sebagai seorang liberator, seorang yang akan membebaskan, seorang yang akan memerintah akan Israel. Betul. Tetapi lihat, tafsiran ini bisa mengacaukan. Orang yang salah tafsir akan bergeser, akan goyang imannya. Maka dari itu, saya sedikit suka sama gereja Katolik. Gereja Katolik itu menolak adanya tafsiran-tafsiran lain. Bahkan jemaat itu dilarang untuk menafsir sendiri. Harus nanya sama romo, harus nanya sama pokoknya yang ngerti begitu loh. Tetapi kita gereja Kristen bebas tafsir. Bagus. Kita jadi tahu, kita bisa mengulik firman, kita bisa lebih dalam, betul. Tetapi di dalam tafsiran-tafsiran ini malah memecahkan orang Kristen. Betul ya? Kita denominasi pecah gara-gara apa? Salah tafsir. Yang satu menafsir kalau ibadah itu hari Sabat. Betul ya? Hari Sabat hari apa? Loh bukan hari Minggu, berarti gerejamu salah. Loh pecah sudah. Cuman gara-gara tafsiran pecah gereja itu. Yang satu menafsirkan tentang begini, yang satu menafsirkan tentang itu. Tentang Tuhan, Tritunggal, tafsiran ada timur, ada barat. Sudah langsung satu pro barat, satu pro timur, pecah lagi. Cuman gara-gara apa? Tafsiran. Maka dari itu, yang pertama, kita harus punya pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan itu secara utuh, dengarkan tafsiran itu yang benar. Kenapa? Tafsiran itu ada yang gak benar, ada yang benar. Tetapi saya percaya tafsiran itu belum tentu sebuah kebenaran. Betul ya? Saya kasih contoh. Tafsiran tentang akhir zaman. Apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu. Karena kejadiannya nggak tentu jadi, namanya juga tafsiran. Iya kan? Beda sama visi. Kalau tafsiran itu bisa jadi bisa enggak. Karena siapa yang nafsir? Manusia. Memperkirakan kira-kira nanti akhir zaman begini loh. Oh kira-kira nanti datangnya Tuhan seperti ini. Persisnya kayak gitu kah? Nggak tahu. Betul? Nggak tahu. Dan demikian. Kita buka di perikop kita di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan. Bahwa pada waktu kita belajar firman, kita diajar untuk mengenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan mengkaruniakan kita satu karunia untuk bisa hidup saleh. Selain daripada karunia untuk hidup saleh, berarti salah dong. Iya kan? Berarti pengajaran-pengajaran yang tidak mengajarkan untuk kita semakin hidup kita tambah saleh, salah. Tafsiran yang membuat kita hidupnya enggak saleh, salah. Betul? Dan pada waktu itu, apa itu hidup saleh? Benar ya? Apa itu hidup saleh? Nuh dikenal orang yang saleh. Kenapa saleh? Karena dia hidup dengan berbeda dengan orang yang ada di dunia. Betul ya? Dan banyak yang lain. Henok hidup saleh, Ayub hidup saleh. Apa inti kesalehan ini? Mereka punya gaya hidup yang berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya. Gaya hidupnya gimana? Saleh, kudus. Apa itu? Saya mau katakan begini. Kesalehan itu karakter Kristus. Kalau kita bisa punya satu sifat seperti punya kita karakter Kristus itu, kita dianggap hidup saleh. Kok bisa? Kita berbeda dengan orang dunia. Kita punya kasih, kita punya sabar, kita punya ramah, kita beda sama orang dunia. Itu hidup saleh. Hidup saleh Pak, iya hidup saleh. Saya kasih contoh lagi. Orang Indonesia ya, kalau dimanapun mereka berada,
setiap kali ada orang jalannya sempit mau lewat pasti permisi. Betul ya? Dan permisinya gimana? Tangannya ke bawah. Permisi. Begitu ya? Permisi. Orang Indonesia mengenal. Jadi jauh-jauh sampai mana kelihatan, oh ini pasti orang Indonesia. Kenapa? Kalau lewat pasti permisi. Orang Jepang dikenal apa? Suka hormat-hormat. Gitu-gitu, hormat. Benar ya? Sampai rusa pun ikut-ikut, hormat. Orang apa punya budaya apa? Benar gak? Orang Jepang punya budaya itu. Kita juga sama. Orang Kristen, orang yang kenal Tuhan punya budaya sorga. Amin. Apa itu budaya sorga? Karakter Kristus itu. Itu budaya sorga. Kalau kita bilang kita warga negara sorga, harus punya budaya itu. Terlihat dong di mana-mana beda. Orang bisa lihat dari jauh, oh ini pasti orang Kristen. Kenapa? Budaya sorga. Di mana-mana dia bawa damai, dia bawa karakter, budayanya sorga. Jangan sampai kita di tempat ini, kita bilang kenal Tuhan, tetapi pakai budaya dunia, kita tahu. Kalau kamu pasti pakai budaya dunia, berarti kamu warga negara dunia. Ya, saya percaya kita semua mau belajar. Memang itu susah, tetapi kita pasti yakin bisa. Karena itu tempat asal kita. Amin. Kita akan ke sana, kita juga berasal dari sana. Kita punya bibit itu, kita punya karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk mampu melakukan karakter Kristus. Ya, terus ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, warga negara surga kan? Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada satu janji-janji yang besar, yaitu tentang pengharapan kita tentang surga. Jangan ini digoyahkan Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita tahu ada pengajaran-pengajaran lain yang akan menggeser kita kepada dunia, ini sudah sesat. Ini sudah gak baik. Minggirkan semua itu. Jadi kita jadi orang harus kritis. Pendeta pun, saya pun sendiri dikasih tahu Tuhan. Simaklah dengan sesama cara kamu berkhotbah dan khotbahmu apa. Ya kan? Evaluasi terus. Apakah yang kamu ajarkan itu benar atau enggak? Bahkan yang pendeta pun disuruh evaluasi. Benar ya? Apalagi jemaat. Apalagi kita yang biasa. Kita harus benar-benar seksama menerima apa yang daripada firman Tuhan. Apa daripada pendeta ini ngomong. Oh ini dari Tuhan enggak? Ini membawa saya kemana? Loh Bapak Ibu, saya enggak menyalahkan pendeta. Kadang-kadang kita sendiri bisa mendengarkan dengan persepsi yang berbeda. Betul ya? Pendeta bisa bilang, wah supaya jemaat diberkati. Tetapi maksud dari pendeta diberkati, kalau Pak Heng kita dibilang apa? Berkat secara rohani. Betul ya? Tetapi kita yang lain bisa menangkap persepsi yang berbeda. Dan ini yang harus kita luruskan. Sehingga firman itu pasti benar. Tetapi mungkin kita juga salah tangkap. Hari ini kita mesti koreksi dengan baik. Apakah kita itu mencerna firman dengan seutuhnya? Ya kan? Apakah kita itu mentafsirkan sendiri dengan pikiran kita? Tundukkan semuanya itu. Terus lanjut. Kita masuk di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, terus kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ada kesalehan lagi. Terus 8. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali ke ayat yang ke-5. Saya mau tekankan di sini Bapak Ibu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita itu perlu punya perseverance.
kita itu perlu punya daya juang. Untuk mengenal Tuhan itu perlu usaha. Kenapa? Tuhan itu susah, gak kelihatan. Kita perlu berusaha kenal Tuhan. Tuhan bisa kenal kita? Bisa. Gimana cara manusia bisa kenal Tuhan? Gak bisa harusnya. Maka dari itu Tuhan turun dari surga memperkenalkan dirinya. Bahkan di dalam Yohanes 14 Tuhan katakan, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Kalau Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita, kita barusan bisa mengenal Tuhan. Dan inilah pada waktu kita sudah melihat Tuhan, Tuhan sudah nyata, kita sungguh-sungguh mengenal. Seringkali kita ini gak sungguh-sungguh. Betul ya? Seringkali ini kita jadi orang-orang yang loyo, gak ada daya juang. Anak-anak muda, betul kan? Udah males, main game, ya kan? Tidur-tiduran, sekolah bolos, bisa apa? Sama, saya nggak cuman bilang anak muda, kadang istri juga sama, perempuan-perempuan. Mumpung istri saya lagi pergi, saya ngomong, istri saya itu nggak gendut saudara, nggak sendut, kan ya kalian semua bisa lihat. Oke lah, tetapi sering mengeluh. Dia bilang apa? Tanganku gede ya kan, iniku gede, iniku gini. Jawabannya kan cuma satu. Ayo olahraga, ya kan? Diet lah, olahraga lah. Ya, besok aku diet. Besok saya bangunin, ayo kita olahraga. Nah banyak sih. Bener gak? Seringkali kita banyak maunya, pengen kurus, ya kan, pengen bagus, tetapi kalau suruh olahraga, gak mau. Daya juangnya gak ada itu, cuman kepengen, gak ada daya juang, gak jadi. Betul ya? Maka dari itu sama untuk mengenal Tuhan juga kita perlu itu daya juang. Terus berusaha, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Bilangnya mau dipakai Tuhan. Ya kan? Tetapi mau belajar firman, wah nanti dulu. Ada seminar firman, wah gak cukup otak saya. Loh, betul ya? Tambahkan gak cuma pengetahuan, kebajikan, kesalehan. Waduh karakter Kristus lagi Pak. Iya, karakter Kristus, kesalehan itu harus ditekankan. Tambahkanlah, jangan dikurangi. Betul? Pak kalau saya kemis bisanya sabar, tambah, gak cuma sabar. Ya kan? Hari Minggu gak cuma bisa menghambakan diri, tambah, ada kasih, terus tambah, jangan dikurangi karakter Kristus itu. Hari-hari ini kita mulai nego, Tuhan saya gak bisa yang ini, ya gak apa-apa lah. Kan manusia kalau gak ada kurangnya nanti jadi malaikat, cepat diangkat, enggak begitu ya. Firman Tuhan katakan apa? Tambah terus. Kalau kamu menambah itu, wah itu luar biasa. Terus. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengaliri bumi. Kalau kita sungguh-sungguh, ya kan? Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita terus nambahkan sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, pastilah Tuhan itu hadir. Pastilah Tuhan itu nampak, pastilah Tuhan itu ngomong. Pasti Tuhan berfirman, pasti Tuhan memberkati, pasti Bapak Ibu. Ini jaminan. Dan kita ini diajak Tuhan, ayo. Dan paling luar biasa begini. Di poin yang terakhir tentang apa? Immanuel. Tuhan yang telah hadir di hidup kita adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang betul-betul nyata secara pribadi di hidup kita. Tuhan yang Immanuel. Betul ya? Immanuel memang sering kita dengar pada waktu Natal. Matius 1 ayat 23 berkata apa? Dan anak itu akan dinamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Pada waktu kita mengenal Tuhan, kenallah sebagai Allah yang menyertai kita. Yang ada bersama dengan kita, yang lengket sama kita. Kita mengenal Tuhan dengan julukan-julukannya. Elohim, Allah, gitu ya. Ataupun kita bilang tentang Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Saya pernah disembuhkan Tuhan, saya panggil dia Jehovah Rafa.
Oh Tuhan itu berkati saya, Jehovah Jireh, begitu kan. Ataupun yang lain, Jehovah Shalom. Kita mengenal Tuhan dengan namanya. Kita panggil namanya, julukannya, karena apa yang telah dikasih kepada kita. Tetapi yang paling penting di sini adalah apa? Immanuel. Jangan lupa itu. Satu nama yang luar biasa, Immanuel. Beserta dengan kita. Apa luar biasanya Pak? Ya, kita buka di dalam Ayub 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Ayub 2 ayat yang 9, cerita tentang Ayub sama istrinya, ya kan? Ini suami istri. Dikatakan mereka ini hidupnya saleh, Ayub, betul kan? Tetapi apakah istrinya enggak saleh? Kalau Ayub hidup saleh, istrinya pasti berusaha hidup saleh loh. Ayub itu mencari Tuhan, dengar firman Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, betul kan? Kalau Ayub melakukan itu, apakah istrinya enggak melakukan juga? Bukankah apa yang dimiliki suami itu miliknya istri? Bukankah apa yang mau dilakukan suami harus izin sama istri? Betul ya? Saya kalau mau beli mainan harus izin sama istri saya. Kalau istri oke, baru boleh beli. Kalau enggak bahaya. Ini juga sama. Ya, terus katanya apa di Ayub ini? Ayub 9, 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, ada satu peristiwa yang gak enak. Di dalam hidupnya Ayub, di dalam keluarga Ayub. Mereka boleh sakit, anaknya mati, uangnya hancur, hilang. Betul ya? Dan pada waktu itu istrinya karena salah mengenal Tuhan. Dia bilang apa? Masihkah kamu mau saleh, berusaha saleh, kutuki Tuhan. Karena salah mengenal Tuhan, dia mau mengutuki Tuhan. Karena salah berpersepsi dengan Tuhan, dia mau kutuki Tuhan. Karena salah tafsir tentang Tuhan, dia mau kutuki Tuhan. Betul? Bukankah kita juga sama hari-hari ini? Kalau kita kecewa dengan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu Tuhan yang membuat jalan keluar. Tuhan itu ya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Betul. Tetapi kita gak ingatkah? Tuhan itu juga Tuhan Immanuel. Yang menyertai kita walaupun kita berada di lembah kesesakan. Walaupun jalan itu tertutup. Walaupun kita masih sakit. Walaupun kita gak diberkati. Apakah Tuhan gak ada? Tuhan ada. Betul? Saya kasih contoh. Contoh ini itu kita kenal orangnya. Karena ada di tempat ini. Tidak semua kejadian buruk itu buruk. Bisa jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu adalah jalan keselamatan. Satu kali saya punya adik rohani, ya kan? Dia perempuan, sudah berumur waktu itu. Dan ada satu kerinduan hatinya untuk punya pasangan hidup. Ya kan? Sudah tahu, dia sudah kepepet ya kan, umurnya udah mepet ini. Dia mulai berdoa, bergumul. Dan satu kali dia tanya sama saya, "Ko, ya apa? Enaknya gimana? Berdoa aja. Kan pasti ada yang deketi." Iya. Filter. Kalau yang dari Tuhan, ya kan? Pasti ke gereja. Pasti mau kamu ajak komsel. Pasti mau ini itu. Pasti menjaga kekudusan. Ya kan? Pasti mau. Oh oke, siap. Akhirnya ke filter jadi satu. Tinggal satu, oke, pacaran. Ya, pacaran. Setelah pacaran, kita lihat progresnya. Orangnya bagus, sopan, kelihatannya sabar gitu ya. Wah, bagus ini, sudah. Terus centangan yang paling terakhir, kalau cowok, cewek-cewek itu pasti ada checklist. Checklistnya yang paling terakhir apa? Mau ngajak
nikah. Wah, jarang-jarang saudara. Di sini banyak yang mau molor-molor, itu mau ngajak nikah. Bagi dia, ini pasti dari Tuhan. Kita sebagai kakaknya senang. Berdoa. Wah, kita mendoakan, kita berdoa sungguh-sungguh, akhirnya berangkat. Karena cowok ini ada di luar kota, di luar pulau, dia berangkat. Dia berangkat ke sana, dia mau tunangan. Sudah, Bapak Ibu, saya sangat senang waktu itu. Wah, puji Tuhan. Kenapa? Tuhan memberkati anaknya yang taat, yang tulus, yang luar biasa. Saya sudah happy, saya sama istri saya senang sekali. Sudah selesai. Satu kali ada teman kita dari kota yang sama juga lagi pulang ke Surabaya, terus ngomong, cerita, loh aku kok satu pesawat ya sama pacarnya si ini. Wah, dia bilang gitu. Oh iya. Terus padahal kita tahu, pulangnya bukan hari itu. Pulangnya itu besok lusanya. Saya pikir, wah ini pasti mau disurprise ini. Kita diem-diem. Ya kan, kita semua diem. Wah mau disurprise, surprise apa ya kita tunggu-tunggu. Lalu 2 hari kemudian dia datang, dia mencoba jemput di airport. Ternyata nggak muncul orangnya. Ditanya-tanya mulai alasan ini itu. Terus mulai nggak srek hatinya. Terus tanya, gimana? Ya kalau nggak srek, kalau memang enggak ya putuskan ya nggak apa-apa. Dia memilih untuk memutuskan. Sudah putus aja. Kamu nggak ngabarin, kamu bohong. Loh bohong cuma sekali, saya minta maaf. Enggak, bohong sekalipun enggak. Dia percaya itu tanda dari Tuhan. Wih luar biasa. Setelah putus, nangis gitu kan. Yang dicari siapa? Koko rohani, Cece rohani, telepon. Nangis. Jujur Bapak Ibu, saya juga nangis. Saya berdoa, Tuhan kok begini ya? Kok gagal ya? Kok jalan buntu ya? Kok sial ya? Tapi Tuhan diem. Tuhan gak ngomong. Saya terus berdoa, ya kan? Berusaha menghibur. Bapak Ibu, lewat 2 bulan, 3 bulan kemudian, adik kita ini telepon. Kok tahu gak sih, Tuhan itu baik. Wih, kenapa baik? Tahu gak, mantanku yang itu, iya, ternyata gay. Tuhan selamatkan aku. Dari sana saya bertobat mengucap syukur. Oh, kalau ada jalan buntu, kalau ada sesuatu hal yang gak baik, asal kita berada di dalam Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan segala sesuatu yang baik. Belum tentu kita sakit, belum tentu kita mengalami musibah, itu segala sesuatu yang gak baik. Kalau di dalam Tuhan ada satu hal yang baik. Saya melihat ada orang sakit kanker, seumur hidupnya menderita. Dia bertobat, dia terima Tuhan. Dia sembuh. Dari satu perempuan yang sembuh, satu keluarga jadi Kristen. Dari sakit penyakit. Betul? Apakah setelah itu ada kesembuhan lagi? Enggak ada. Satu keluarga itu kena sakit. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada. Tetapi mereka percaya Tuhan. Belum tentu segala sesuatu yang buruk di hidup kita itu enggak baik. Tetapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan, yakin Tuhan pasti buat segala sesuatu baik. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang enggak memberikan kutukan. Tuhan kita suka untuk memberkati. Maka dari itu kenallah dengan betul Tuhan kita. Amin saudara. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri. Bapak Ibu, pada waktu hari-hari terakhir ini, sebelum ada perang, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga hidup saya, tolong jaga ekonomi saya, tolong jaga anak-anak saya. Lalu perang itu muncul dengan tiba-tiba, dan pada waktu itu, malam itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau perang ini muncul berarti ada satu yang gak enak.
berarti nanti ada krisis. Berarti nanti ada satu hal yang mungkin terganggu di hidup saya. Tuhan tolong. Saya cuma berdoa begitu Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya cuma belajar untuk percaya sama Tuhan. Saya tidur. Besok pagi saya dapat firman. Saya baca satu firman. Saya dapat dari 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Dan firman itu benar-benar hidup di hidup saya. Yaitu kamu yang aku pelihara di dalam imanmu. Percaya sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Walaupun krisis, gak apa-apa. Aku pelihara kamu. Jangan pikir dengan pikiranmu, tafsiranmu kalau Tuhan pelihara kita. Hanya bisa dengan pekerjaan kita. Hanya bisa dengan orang lain. Hanya bisa sesuatu hal yang kita bisa pandang dari mata. Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan banyak hal yang gak bisa kita pikirkan. Maka dari itu percaya. Firman ini saya pegang. Dan saya yakin Tuhan pasti pelihara saya. Saya akan keluar daripada krisis ini. Dan saya akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Demikian juga kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun situasi yang ada kita saat ini. Percaya. Tuhan pelihara kita. Tuhan ada beserta kita. Kalau kita sedih, Tuhan pun sedih. Kalau kita senang, Tuhan pun senang. Dari sana, ketahuilah, kalau ada satu pun yang gak baik di hidup kita, berjalan dengan Tuhan, lihat pada akhirnya, Tuhan akan membuat satu hal yang gak baik menjadi satu kemuliaan bagi namanya. Kenalah Tuhan, Dia sungguh baik. Hari ini perjuangkan hidupmu. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Baca firman. Jangan pakai persepsi kita. Saya yakin Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau Tuhan kami ini mau mengabdi kepada Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, secara utuh, secara benar. Supaya pada waktu kami mengabdi kepada Tuhan, kami betul-betul mengabdi dengan benar, dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik. Seperti Daud Tuhan, di tengah satu masalah, di tengah kesesakan, di tengah himpitan, pengharapan yang dia pegang adalah Tuhan saja. Dan kepada Tuhan saja dia berharap. Demikian juga kami Tuhan. Kami mau menaruh semua pengharapan kami hanya kepadamu. Dan biarlah Tuhan Kau yang beracara, Tuhan Kau yang memimpin dan menuntun hidup kami Tuhan. Tuhan, kami gak mau menjadi orang-orang dunia. Kami mau menjadi orang-orang yang saleh. Sama seperti Nuh, sama seperti Ayub, sama seperti Henokh. Demikian juga Tuhan, kami mau menambah-nambahkan pada hidup kami karakter Kristus itu Tuhan. Bukan hanya kami ucapkan setiap minggu, bukan hanya kita hafalkan setiap hari, tetapi kami mau sungguh-sungguh menambahkan itu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan kami satu karunia kekuatan untuk melakukan itu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman ini tertanam di hati kami. Betul-betul menjadi pedoman hidup kami. Dan kami boleh melangkah dengan iman kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Membuat mereka berdampak Tuhan. Buatlah gereja hamba Tuhan. Kekristenan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan. Gereja Blessing in the Spirit.
Tuhan, kami berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerimanya Tuhan. Karena kami percaya kami telah memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela, karena ini pemberian untuk Tuhan. Kami memberikan dengan iman kami Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, balaslah kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka Tuhan, beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi hingga anak cucu mereka Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tetapi firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Dan akan datang kedua kalinya menjemput kita juga. Dan di dalam persetujuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadikan kita semua saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah yang pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.